Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload video. Falling for Mercaeo, bab 9. Ternyata dia. Mia Pei merasa dia telah mengalami sebuah pelecehan yang sangat besar, parasnya yang menawan terlihat garang, hanya bisa mengepalkan tangan sekuat tenaga. Siapa bilang aku telah diputusin? Akulah yang tidak ingin menikah dengan Gavin, akulah yang memutuskannya. Kamulah wanita yang dia putusin. Benar juga, anak orang kaya seperti Noah itu cepat atau lambat pasti akan putus denganmu. Lucia Tong tertawa dingin. Maaf telah mengecewakanmu, akulah yang duluan meminta putus. Kamu bilang apa? Tidak mungkin. Mia Pei melihat Lucia Tong dengan tatapan sulit untuk percaya. Seakan-akan sedang berkata, berdasarkan identitasnya yang rendah seperti itu, dia seharusnya melengketi Noah Rong yang merupakan pohon uang ini dengan erat. Lucia Tong tidak ingin berdebat dengannya, langsung berjalan ke depan mendorong Mia Pei dan hendak keluar. Hei, ayah bilang kamu tidak boleh pergi sebelum dia kembali. Mia Pei membalikkan badan pergi menarik tangan Lucia Tong. Lucia Tong merasa jijik dan mendorongnya. Dia adalah ayahmu, tidak ada hubungannya denganku. Dia berjalan ke dekat pintu. Saat melihat Jessica Sun datang mendekatinya, Lucia Tong sudah bersiap-siap untuk kabur. Tapi tidak disangka, Jessica Sun sepertinya tidaklah berniat mengejarnya mati-matian seperti pada saat acara ulang tahun sebelumnya. Saat dia dan Jessica Sun saling lewat berpapasan, Jessica Sun sama sekali tidak berniat untuk menghadangnya sama sekali. Lucia Tong tak kuasa menahan diri untuk menoleh melihatnya sekilas. Jessica Sun mengangkat rancangan gambar yang ada di tangannya, berkata sambil tertawa. Dengar-dengar teman baikmu itu sedang mendesain serangkaian model baju yang baru secara mendesak. Kalau aku sampai memperlihatkan semua rancangan ini ke publik, desainer Jian yang terkenal itu pasti akan menyandang nama pencatut. Lucia Tong mendadak berhenti. Dia segera melihat gambar rancangan yang ada di tangannya Jessica Sun dan memeriksanya dengan cepat. Benar, semua ini adalah gambar yang didesain oleh Olivia Jian, tapi dari mana kamu mendapatkannya? Lucia Tong spontan mengepalkan tangan dan meremas gambar desain di tangannya, melihat wanita yang ada di depan matanya dengan kesal. Jessica Sun berkata sambil tersenyum senang. Memangnya bagaimana prosesnya sangat penting. Aku kira kamu adalah orang yang bisa memahami akibat yang akan ditimbulkan. Ternyata benar, orang yang lebih tua memang lebih cerdik. Mia Pei mulai merasa sedikit percaya diri, berjalan mendekat dan berkata. Kalau mengerti dengan keadaan ini, menurutlah dan setuju atas pernikahan ini, karena dia adalah teman baikmu, memangnya kamu tega menghancurkan masa depannya. Raut wajah Lucia Tong menjadi galak. Asalkan dirinya sekarang bisa langsung menghubungi Olivia Jian dan menyuruhnya segera mengunggah gambar desainnya. Maka Lucia Tong tidak lagi perlu menerima ancaman mereka. Tapi dia tidak memiliki ponsel, dan sepasang ibu dan putri di hadapannya ini pasti tidak akan memberikan kesempatan menghubungi Olivia Jian sedikitpun. Asalkan Lucia Tong melangkahkan kaki pergi dari rumah ini, Lucia Tong tahu Jessica Sun pasti akan segera menghubungi wartawan. Mungkin, sudah ada beberapa wartawan yang sedang menunggu di sekitar kediaman ini. Lucia Tong telah menyaksikan segala jerih payah Olivia Jian selama ini dengan mata kepalanya sendiri. Dirinya sebagai temannya mana mungkin akan menghancurkannya dengan tangan dirinya sendiri. Lucia Tong menundukkan kepala berpikir sejenak, lalu berkata, "Baik, aku setuju." Mia Pei merasa terkejut atas persetujuannya yang begitu cepat diputuskan ini, kemudian melihat ke arah Jessica Sun. Jessica Sun mengulurkan tangan memegang tangan Lucia Tong dan menepuknya sejenak. Begini baru benar, dan jangan pernah berniat melakukan sesuatu. Keluarga Pei masih memiliki ribuan cara lain untuk menghancurkan teman baikmu itu. Lucia Tong percaya dalam hal ini. Setelah itu, Tommy Pei terlihat sangat senang saat kembali, meskipun tidak sempat bertemu dengan Gavin Gu, tapi dengar-dengar dia dan Tuan Besar Gu telah mencapai kesepakatan yang sama. Setelah dia tahu Lucia Tong setuju untuk menikah, akhirnya Tommy Pei mulai bersikap baik terhadapnya, bahkan mengutus mobil mengantarnya pulang. Saat baru membuka pintu rumah,
Langsung terlihat beberapa pasang sepatu yang tergeletak berceceran di dekat pintu, beberapa helai baju berantakan di lantai, kepingan gelas kaca yang pecah berserakan di sekitar meja. Lucia Tong merasa tegang, dan bergegas masuk. Olivia. Olivia. Lucia. Suara Olivia yang lemah terdengar dari ruang kamar. Lucia Tong berlari buru-buru masuk ke dalam. Olivia Tong duduk di lantai dengan wajah memucat sambil bersandar di ranjang. Entah kenapa ujung rambutnya terlihat sedikit basah, amarah di dalam lubuk hati Lucia Tong seketika meledak, dia berlari menghampirinya dan bertanya. Ada orang yang datang membuat keributan di rumah. Mereka telah memukulmu. Sungguh tidak disangka Jessica Sun bisa sekejam ini, tidak hanya mencuri gambar desain, bahkan sampai memukulnya. Olivia Jian awalnya merasa bingung, mengerutkan keningnya, kemudian menarik Lucia Tong dengan lemah dan berkata. Kamu asal bicara apa? Menstruasiku kali ini begitu menyiksaku, cepat. Antarkan aku ke rumah sakit. Menstruasi. Lucia Tong seketika kembali sadar. Kalau begitu, ada apa dengan pecahan gelas luar, juga baju dan sepatu? Olivia Jian mencoba berdiri dengan bersandar pada Lucia Tong, sambil memegang perut sambil berkata. Karena kamu belum kembali. Aku langsung pergi ke rumah sakit seorang diri. Tapi aku sudah 3 hari tidak cuci rambut, makanya duluan pergi cuci rambut, alhasil malah menyadari tidak ada sepatu yang sepadan dengan bajuku, makanya aku kembali lagi untuk mengganti baju. Aduh, sakit sekali. Sakit. Lucia Tong merasa kesal juga lucu. Kamu ingin ke rumah sakit atau ke tempat fashion show? Dia memapa Olivia Jian hingga ke dekat pintu, dan membantunya memakaikan sepatu sesuai permintaannya. Olivia Jian sambil berpegangan pada pintu sambil tak lupa memperingati Lucia Tong. Oh tolonglah, aku ini adalah orang yang sangat modis, tidak akan keluar rumah dengan berbusana sembarangan. Lucia Tong menyerah. Baik-baik. Berikan ponselmu padaku, aku panggil taksi. Hah? Kamu masih belum beli ponsel baru? Ceritanya panjang, akan kuceritakan di perjalanan. Lucia Tong mengambil ponselnya dan mulai menghubungi suatu nomor, Olivia Jian sudah tak mampu berdiri dan kembali berjongkok. Daniel Lan sambil melepaskan masker sambil menendang Gavin Gu yang berbaring di ranjang pemeriksaan pasien. Oh tolonglah, aku sudah kelelahan seharian ini. Kenapa kamu malah tidak tidur di ranjang rumahmu dan malah harus menguasai kursi santaiku? Pulanglah, kumohon padamu, oke. Gavin Gu memejamkan matanya tak berkutik. Aku telah membatalkan perjodohan dengan keluarga Pei, tapi ayahku sekarang ingin aku menikah dengan nona besar keluarga Pei. Daniel Lan terkejut. Tuan besar Gu sungguh setia terhadap keluarga Pei. Gavin Gu tertawa dingin. Katanya ini ditetapkan oleh kakek dari kedua pihak keluarga. Ayahku bertekad ingin menjalankan baktinya pada kakek, aku bahkan tidak pernah bertemu dengan kakekku, tapi kakekku malah begitu mampu mencelakaiku. Hahaha, Daniel Lan tertawa keras. Robert Siam membuka pintu dengan penuh hati-hati dan masuk ke dalam. CEO Gu. Tidak mau angkat. Tanpa menunggu dia selesai bicara, Gavin Gu langsung memotongnya. Robert Siam terbungkam, dan hanya bisa berkata. Kali ini bukanlah telepon, Tuan Besar mengirimkan foto nona besar keluarga Pei. Gavin Gu masih tetap memejamkan matanya. Tidak mau lihat. Kamu tidak mau lihat, aku saja yang lihat. Daniel Lan mengambil ponsel dan matanya langsung bersinar. Tes, gadis ini cantik juga, jauh lebih cantik daripada Mia, wah, dadanya ini. Rasa sentuhan saat menyentuhnya pasti nikmat. Meskipun Daniel Lan sudah menggeluti bidang obstetri dan ginekologi dan mencapai posisi kepala KSM. Tapi bidang kedokteran yang paling dikuasainya adalah bidang spesialis bedah. Tujuannya memilih bidang obstetri dan ginekologi sangatlah jelas, yaitu ingin meraba seluruh wanita di dunia. Salah. Daniel Lan merasa perempuan dalam foto ini terasa familiar, lalu dia tiba-tiba menepuk pahanya, bukankah ini adalah... Ponsel langsung direbut Gavin Gu sebelum dia selesai berkata. Masih belum cukup puas setelah meraba wanita setiap hari. Sambil berkata, matanya melirik foto itu mengikuti instingnya, Lucia Tong tersenyum manis di dalam foto, hanya melihatnya sekilas langsung membuat Gavin Gu terkejut. Dia adalah nona besar keluarga Pei. Senyuman di sudut bibirnya perlahan-lahan semakin pekat, Gavin Gu merasa hal ini sepertinya mulai terasa semakin menarik.
Bersambung. Titik.